Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Mulu. Berikut kita akan membahas kisah istri Rasulullah yang mulia. Beliau merupakan Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah. Berikut kita akan membahas kisah lengkap Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah dan sisi romantis kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nonton video ini sampai selesai. Kisah Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah dan sisi romantis kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah sama seperti Sayyidah Raihanah binti Zaid yang merupakan budak Rasulullah SAW yang kemudian beliau bebaskan dan nikahi. Rasulullah memperlakukan Sayyidah Maryah sebagaimana beliau memperlakukan istri-istri beliau yang lainnya. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pun memperlakukan Sayyidah Maryah layaknya seorang Ummul Mukminin. Sayyidah Maryah adalah istri Rasulullah satu-satunya yang melahirkan seorang putra yang bernama Ibrahim setelah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Sayyidah Maryah lahir di Hafen, wilayah yang berada di dataran tinggi Mesir. Tidak diketahui secara pasti tanggal, bulan, dan tahun kelahirannya karena minimnya sumber informasi. Setelah Rasulullah SAW wafat, Sayyidah Maryah hidup menyendiri dan menunjukkan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Sayyidah Maryah wafat 5 tahun setelah wafatnya Rasulullah, yaitu pada tahun ke-46 Hijriah, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah sendiri yang menyalati jenazah Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah yang kemudian dikebumikan di Baqi. Kisah-kisah hidup Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah. Dari Mesir ke Yastrib. Tentang nasab Sayyidah Maryah tidak banyak yang diketahui selain nama ayahnya. Nama lengkapnya adalah Maryah binti Syama'un dan beliau dilahirkan di dataran tinggi Mesir yang dikenal dengan nama Hafen. Ayah Sayyidah Maryah berasal dari suku Qibti dan ibunya adalah penganut agama Masehi Romawi. Setelah dewasa, bersama saudara perempuannya yaitu Sirin, Sayyidah Maryah diperkerjakan pada Raja Makaukis. Rasulullah mengirim surat kepada Makaukis melalui Hatib bin Balta'ah, menyuruh raja agar memeluk Islam. Raja Makaukis menerima Hatib dengan hangat, namun dengan ramah dia menolak memeluk Islam. Justru dia mengirimkan Sayyidah Maryah, Sirin, dan seorang budak bernama Maburi, serta hadiah-hadiah hasil kerajinan dari Mesir untuk Rasulullah. Di tengah perjalanan, Hatib merasakan kesedihan hati Maryah karena harus meninggalkan kampung halamannya. Hatib menghibur mereka dengan menceritakan Rasulullah dan Islam, kemudian mengajak mereka memeluk Islam. Mereka pun menerima ajakan tersebut. Rasulullah telah menerima kabar penolakan Makaukis dan hadiahnya, dan betapa terkejutnya Rasulullah terhadap budak pemberian Makaukis itu. Beliau mengambil Sayyidah Maryah untuk dirinya dan menyerahkan Sirin kepada penyairnya, yaitu Hasan bin Sabit. Istri-istri Nabi yang lain sangat cemburu atas kehadiran orang Mesir yang cantik itu, sehingga Rasulullah harus menitipkan Sayyidah Maryah di rumah Haritsah bin Nu'man yang terletak di sebelah masjid. Kemudian Sayyidah Maryah melahirkan Ibrahim bin Muhammad SAW. Allah menghendaki Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah melahirkan seorang putra Rasulullah setelah Khadijah radhiyallahu anha. Betapa gembiranya Rasulullah mendengar berita kehamilan Sayyidah Maryah. Terlebih setelah putra-putrinya yaitu Abdullah, Qasim, dan Ruqayyah meninggal dunia. Sayyidah Maryah mengandung setelah setahun tiba di Madinah. Kehamilannya membuat istri-istri Rasulullah cemburu karena telah beberapa tahun mereka menikah, namun tidak kunjung dikaruniai seorang anak pun. Rasulullah menjaga kandungan istrinya dengan sangat hati-hati. Pada bulan Zulhijjah tahun ke-8 Hijriah, Sayyidah Maryah melahirkan bayinya, yang kemudian Rasulullah memberinya nama Ibrahim demi mengharap berkah dari nama bapak para nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam. Lalu beliau memerdekakan Sayyidah Maryah sepenuhnya. Kaum muslimin menyambut kelahiran putra Rasulullah dengan gembira. Akan tetapi, di kalangan istri Rasul lainnya api cemburu tengah membakar. Suatu perasaan yang Allah ciptakan dominan pada kaum wanita.
Rasa cemburu semakin tampak bersamaan dengan terbongkarnya rahasia pertemuan Rasulullah dengan Sayyidah Maryah di rumah Sayyidah Hafsah, sedangkan Sayyidah Hafsah tidak berada di rumahnya. Hal ini menyebabkan Sayyidah Hafsah marah. Atas kemarahan Sayyidah Hafsah itu, Rasulullah mengharamkan Sayyidah Maryah atas diri beliau. Kaitannya dengan hal itu, Allah telah menegur lewat firman-Nya, "Hai Muhammad, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 1. Sayyidah Aisyah mengungkapkan rasa cemburunya kepada Sayyidah Maryah. "Aku tidak pernah cemburu kepada wanita kecuali kepada Maryah, karena dia berparas cantik dan Rasulullah sangat tertarik kepadanya. Ketika pertama kali datang, Rasulullah menitipkannya di rumah Haritsah bin Nu'man al-Ansari, lalu dia menjadi tetangga kami. Akan tetapi, beliau seringkali di sana siang dan malam. Aku merasa sedih. Oleh karena itu, Rasulullah memindahkannya ke kamar atas. Tetapi beliau tetap mendatangi tempat itu. Sungguh itu lebih menyakitkan bagi kami." Di dalam riwayat lain dikatakan bahwa Aisyah berkata, "Allah memberinya anak, sementara kami tidak dikaruniai anak seorang pun." Beberapa orang dari kalangan golongan munafik menuduh Sayyidah Maryah telah melahirkan anak hasil perbuatan serong dengan Maburi, yaitu budak yang menemaninya dari Mesir, dan kemudian menjadi pelayan bagi Sayyidah Maryah. Akan tetapi, Allah membukakan kebenaran untuk diri Sayyidah Maryah setelah Ali radhiyallahu anhu menemui Maburi dengan pedang terhunus. Maburi menuturkan bahwa dirinya adalah laki-laki yang telah dikebiri oleh raja. Pada usianya yang ke-19 bulan, Ibrahim jatuh sakit sehingga merasakan kedua orang tuanya. Sayyidah Maryah bersama Sirin senantiasa menunggui Ibrahim. Suatu malam, ketika sakit Ibrahim bertambah parah, dengan perasaan sedih, Nabi bersama Abdurrahman bin Auf pergi ke rumah Sayyidah Maryah. Ketika Ibrahim dalam keadaan sekarat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah, wahai Ibrahim." Tanpa beliau sadari, air mata telah bercucuran. Ketika Ibrahim meninggal dunia, beliau kembali bersabda, "Wahai Ibrahim, seandainya ini bukan perintah yang hak, janji yang benar, dan masa akhir kita yang menyusuli masa awal kita, niscaya kami akan merasa sedih atas kematianmu lebih dari ini. Kami semua merasa sedih, wahai Ibrahim. Mata kami menangis, hati kami bersedih, dan kami tidak akan mengucapkan sesuatu yang menyebabkan murka Allah." Demikianlah keadaan Nabi ketika menghadapi kematian putranya. Walaupun tengah berada dalam kesedihan, beliau tetap berada dalam jalur yang wajar, sehingga tetap menjadi contoh bagi seluruh manusia ketika menghadapi cobaan besar. Rasulullah mengurus sendiri jenazah anaknya, kemudian beliau menguburkannya di Baqi. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah jarang keluar rumah, kecuali untuk keperluan ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyid Ibrahim, yaitu putranya. Beliau juga hanya keluar untuk mengunjungi Sirin, saudaranya. Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah hanya menyibukkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rumah beliau. Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah wafat 5 tahun setelah meninggalnya Rasulullah. Khalifah Umar bin Khattab sendiri yang mengimami salat jenazahnya dan dimakamkan di Baqi. Subhanallah, begitu mulia kisah istri Nabi yang berparas cantik, berhati lemah lembut dan taat kepada Allah, yaitu Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah. Demikianlah kisah Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita banyak mengambil pelajaran. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.